warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwas sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini ternyata kita masih hidup dan sehat. Dan mungkin boleh jadi beberapa pekan yang lalu, beberapa hari yang lalu, banyak di antara umat manusia yang meninggal dunia. Salah satu penyebabnya karena corona. Dan ini yang sering kita bahas, namun mungkin kita jarang merenungi bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memberikan musibah kepada suatu kaum, itu gampang sekali. Cukup dia menggerakkan tentaranya yang sangat kecil berupa virus yang tak terlihat, manusia sudah pada ketakutan. Namun anehnya, sangat sedikit di antara manusia mengambil pelajaran dan mendorongnya untuk menjadi beriman atau takut. Malah, naudzubillah, kadang-kadang dengan adanya wabah seperti ini, sebagian orang itu menjadikan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Iya, sampai-sampai kita lihat yang beredar di media itu, masker sudah habis diborong. Dan boleh jadi ada yang memborong itu untuk dijual kembali, karena dianggap adalah sesuatu yang mendesak yang dibutuhkan oleh orang-orang. Namun insya Allah untuk orang yang beriman tidak perlu kaget. Karena sebenarnya ikhwas sekalian, kalau kita merenungi ayat-ayat Allah atau sunnah-sunnah Nabi SAW, itu kita akan temukan intinya iman kita yang berbicara di sini. Berbicara masalah corona, memang ada kaitannya dengan medis, ada kaitannya dengan sains, tapi tidak ada yang mengalahkan namanya keimanan. Bukankah Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, mengajarkan kepada kita tentang sebuah doa yang siapa yang membacanya akan dilindungi dari musibah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini doa ada dalam zikir pagi petang. Kalau bisa dihafal ini. Ini doa ikhlas sekalian, insyaallah siapa yang membacanya maka akan selamat dari musibah apapun itu. Dibaca di pagi hari ataupun di sore hari. Atau misalnya kita pergi di suatu tempat, kita lagi perjalanan atau tiba-tiba ada suatu tempat yang mungkin menurut kita aneh, tempat itu agak asing, maka baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Insyaallah kita akan dilindungi dari gangguan-gangguan, entahkah gangguan manusia ataupun gangguan dari kalangan jin. Nah, khususnya karena kita sekarang viral, tersibukkan dengan berita-berita tentang corona, maka perbanyak itu. Ya, termasuk mungkin sudah kita mendengarkan nasihat-nasihat tentang perbanyak wudu. Sebenarnya itu perbanyak wudu, perbanyak ibadah juga. Jadi jangan sekedar niat wudu karena penyakitnya yang mau dihindari, tapi wudu karena ibadah. Kemudian wudu perbanyak baca doa tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah, la yadurru ma'asmihi, yang tidak bisa memberikan bahaya oleh apapun, baik itu di langit dan juga di bumi. Insyaallah siapa membacanya akan terlindungi. Dan juga ikhlas kalian, adanya penyakit ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini semuanya lemah, gak punya arti apa-apa. Bahkan sekalipun teknologi di zaman kita yang begitu canggih ternyata belum mampu untuk menangkal itu. Sampai saat ini orang panik, apalagi yang tidak beriman, panik sekali, sampai harus memborong beras sebanyak-banyaknya, mie, dan mau bersemi dalam rumahnya. Padahal penyakit itu, kalau Allah kehendaki, dia akan masuk melalui sela-sela virus. Dia pasti akan masuk kalau Allah kehendaki. Namanya virus kecil. Akan tapi insyaallah kita orang beriman, tawakal kepada Allah dan perbanyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah menyebar penyakit ini melainkan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya lebah. Lebah itu kalau kita pikirkan, mereka berjenis-jenis. Kemudian ada yang bersarang di rumah, ada yang bersarang di hutan, ada yang bersarang di gunung. Nah, kalau kita pikirkan, apa yang mengarahkan mereka sampai seperti itu? Kenapa tidak di satu tempat saja? Kenapa mesti harus terbagi-bagi? Ada madu yang dikenal sarangnya di rumah, madu rumah, ada yang di hutan, ada yang di pegunungan.
Akan tapi itu adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu wahyu dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan saya wahyukan kepada lebah itu untuk bersarang, ada di rumah, ada di hutan, ada di pegunungan. Sama halnya dengan virus tadi. Mereka bergerak berdasarkan wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sebagai hamba Allah berhak meminta kepada Allah agar dijauhkan dari situ. Ada masalah kena tidaknya itu urusan Allah. Intinya kita sudah meminta, dan siapa yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata ditakdirkan untuk ditimpa oleh penyakit itu, maka urusannya ada pada Allah. Kenapa? Karena sudah menyerahkan urusannya. Adapun orang yang merasa sombong, membanggakan dirinya ala teknologinya, maka ketika terserang penyakit itu dan meninggal misalnya, maka Allah akan biarkan dia dengan urusannya. Allah berlepas diri karena tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita semua. Alhamdulillah malam hari ini dengan di mana kaum muslimin sebagian ketakutan dengan virus ini, khususnya orang-orang yang tidak beriman. Alhamdulillah kita sampai malam ini masih bisa ceria. Oleh karenanya ambil pelajaran dari semuanya. Alhamdulillah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rusulihi qala la muqimi qala